Halo, perkenalkan nama saya Cahya Rinaldi. Kali ini saya berada di Balai Kamandaka atau Sanggar Purwawirahma. Sanggar ini berada di Lembang, Bandung Barat, dan kali ini saya akan melaksanakan tugas untuk mengajar di sanggar ini. Dan inilah suasana kelas yang akan dilaksanakan untuk saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Rinaldi. Di sini saya perwakilan dari ISBI, tujuannya untuk mengajarkan kalian. Kebetulan kan kalian anak-anak sanggar yang di sini ya. Ya, Anak betul. sanggar. Sangarnya namanya sanggar apa? Sanggar Purwawirahma. Sanggar Purwawirahma. Kebetulan saya dari ISBI, ada mata kuliah yang bernama metode pendidikan dan pelatihan seni. Jadi saya akan mengajarkan beberapa materi kampus kepada kalian-kalian selaku mahasiswa sanggar. Dan di sini saya akan mengajarkan tentang ilmu. Setelah melakukan pembukaan, saya mengawali pembelajaran dengan berdoa. Baiknya biar lebih afdol ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini agar nantinya lebih bermanfaat untuk kalian, kita dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Aku ada semua boleh depan, sok sini sini fotonya. Wah, di depan dia. Sok ke depan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya. Nah, sebelumnya saya akan bertanya nih kepada kalian anak-anak sanggar semua. Di sini kan kalian suka manggung, suka berlatih kesenian, suka apapun itu ya. Saya sudah tidak inilah pokoknya mengakui kalau tentang nabe gitu ya. Kalau tentang nabe, kalau tentang megang alat musik kalian sudah pasti pintar-pintar. Tapi kalian semua pernah nggak mendengar kata titilaras? Coba ada yang mau jawab dulu atau ada yang sudah tahu titilaras? Titilaras adalah sebuah tangga nada di musik Sunda. Jadi titilaras itu tangga nada musik Kita ambil Sunda. dulu satu-satu. Tangga. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Serupan. Yang kalian tahu aja. Di sini saya menciptakan suasana belajar yang atraktif dan bertanya kepada para murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang titilaras. Terus Belum. belum. Oke. Ada yang mau menambahkan apa? Soal pemahaman ya? Nah, ada lagi yang merasa kalian tahu apa yang disebut titilaras? Tidak ada? Oke, cukup dulu. Oke, tadi ada yang bertanya ya, surupan. Saya boleh surupan. Menurut kamu apa bedanya laras dengan surupan? Tahu Pak? Ada yang bisa menjawab? Nah, Oh. atau kalian beranggapan laras dan surupan adalah sebuah hal yang sama? Sebelumnya. Nah, sama. Yang lain? Tapi nggak tahu. Beda. Beda? Ya ngomong beda siapa? Bedanya apa? Menurut saya beda. Tapi menurut saya pribadinya Nah, karena bedanya surupan sama laras. Kalau laras mah lebih ke nadanya. Kalau surupan mah lebih ke suara pada nada itu sendiri. suara pada nada itu sendiri itu gimana? Maksudnya? Contohnya dalam titilaras tangga nada disunahkan ada 5 nada. Da, mi, na, tila. Nah, kalau ada wayang golek misalkan ada yang ngasih serupan, nah itu teh lebih ke da sama ti misalkan, nah itu serupan. Oke, saya tampung dulu ya jawabannya. Terima kasih banyak, saya tampung.
inilah yang terjadi ya di masyarakat kita, bahwa selalu ada yang membedakan mana itu seniman alam, mana itu seniman institusi ya. Dan sebetulnya ini yang membedakan di mana seniman institusi dan seniman alam. Oleh karena itu saya sangat bangga sekali sekarang bisa mengajarkan. Jadi saya bisa meluruskan apa yang menjadi jawaban teman-teman semua. Tapi yang berada di ruang lingkup ini semua mendekati jawabannya, namun jawabannya kurang tepat ya. Jadi sebetulnya yang disebut titilaras adalah seluruh cakupan ilmu, seluruh keilmuan yang di dalamnya meliputi tangga nada di Sunda, tangga nada di Sunda. Jadi titilaras adalah seluruh ilmu atau satu keilmuan yang menjelaskan tentang seluruh tangga nada di Sunda. Ada juga yang menyebutkan titi ini berasal dari kata titincakan nada di Sunda. Itu penjelasannya. Kalau tadi teman kita ada yang menyebutkan bahwa laras di kita ada 5, yaitu daminatila, betul? Itu tangga nada di kita ada 5 gitu. Daminatila. Kalau larasnya tadi itu apa? Nada. Nah, jadi sebetulnya laras dan surupan dan nada juga itu adalah 3 hal yang berbeda. Nah, kita luruskan sekarang bahwa laras ya, antara laras, surupan, dan tangga nada itu sebenarnya berkesinambungan, namun itu adalah 3 hal yang berbeda. Kalau laras turunannya saendro, madenda, tegung. Jadi bukan laras daminatila artinya ya. Kalau tangga nada baru ke bawahnya da, mi, na, ri, la. Tangga nada di Sunda. Nah, kalau surupan berarti apa? Menurut pemahaman kalian, gimana? Santai gitu belajarnya. Nggak tahu. Surupan, nah ya. Pokoknya sebelum kesurupan, sebelum kesurupan kan apa? Iya benar. Terus Sebelum kita membahas surupan ya, nanti jawabannya akan ketemu ketika kita mengetahui dulu ini salah satu. Jadi saendro merupakan tangga nada yang bisa disebut tangga nada induk yang ada di Sunda. Laras-laras ini madenda, tegung, bahkan laras-laras yang lain yang kalian tahu semuanya berakar dari sini. Saendro ini merupakan rakitan tangga nada karya Raden Mahyar Angga Kusumadinata selaku maestro kalawitan. Dan saendro ini memiliki 5 nada ya. Di dalam nada-nada ini memiliki penyebutan lain. Yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya keilmuan yang ini teh tidak bisa dibeda-bedakan ya, kayak ini ilmu sekolahan, ini seni, itu ilmu alam teh sebenarnya. Ini teh untuk sekarang mah semua seniman kalau kalian bekerja pada bidang itu harus tahu ini karena ini merupakan dasar. Ini adalah penyebutan lain dari daminatila ini, dan kalian harus tahu bahwa ini nantinya akan menentukan laras ini dan surupan. Jadi kalian harus tahu penamaan dulu ini biar tidak bingung. Ada yang tahu itu apa? Setiap nada memiliki jarak interval. Interval itu satuan jarak nada gitu ya, dan besarannya disebut sen. Setiap dari nada tubuh, loloran, palu, galima, singgul, ketubulan itu memiliki jarak sen yang sama, yaitu 240. Sama ini setiap ini 240. Dan rakitan saendro ini
Kalau bisa kalian catat ya, rakitan salendro ini yang jaraknya sama itu disebut dengan tangan nada salendro padantara. Ya, kalau ada pertanyaan misalnya ini salendro padantara, karena disebut padantara itu katanya pada antaranya itu sama jaraknya teh. Jadi salendro ada dua, ada salendro padantara, ada salendro bedantara. Kalau yang bedantara katanya saya juga belum pernah mendengar salendronya apa suara salendronya gimana, namun jarak sen dari tiap nada itu berbeda-beda. Nah, selain keilmuan yang tadi dilaras, karena semua keilmuan itu dilaras ke akar pada nada, jadi kalian juga dituntut untuk bisa membaca nada, membaca setiap nada, menyuarakan setiap nada, dan nantinya tujuan dari semua ini adalah menulis, yaitu menulis notasi nada Sunda ya. Namun sebelum kalian menulis, nanti kita akan belajar menulis, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu di mana sih nada salendro gitu ya. Nah, sekarang dimulai dari da. Kita coba suarakannya bareng-barengnya. Stop, simak. Da, ini tanda ya. Kalau semakin rendah di Sunda mah tandanya titiknya di atas, beda dengan musik barat. Kalau musik barat mah titiknya di atas, kalau di atas ya semakin tinggi titiknya di atas, semakin rendah titiknya di bawah. Kalau kita beda di Sunda mah semakin rendah titiknya di atas, namun kalau semakin tinggi titiknya di bawah. Jadi kalau nanti nemu 5 atau 4 atau nada 3 titiknya di bawah, berarti 5 tinggi ya. Nah, sebelum dilanjut ada penamaan. Kalau dari satu ini ke satu ini namanya, kalau di musik barat satu oktav, kalau di kita namanya satu kumbiang. Jadi dari satu ke dua itu namanya satu kumbiang. Kalau dari 5 ke 5 lagi sama ya. Sekarang kita mulai dari kumbiang yang paling rendah ke yang paling tinggi ya, nada paling rendah. Dan yang rendah asli. Yuk kita suarakan lagi ya sampai berapa. Cukup? Oh, bisa? Ada yang mau mencoba seorang ke depan? So, baca ini aja segini kita. Oh, dengan satu katanya. So, siapa? Ya, Pak. Oh, kiri ke depan. Thank you. Nah, sekarang ini kemana ritmis? Tapi mau ada yang belum nyari ada itu. Nah, sekarang ini kita dari satu. So, kalau misalnya ada tukang Di sini saya menunjuk salah satu orang untuk berani ke depan menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan di depan.
bukan sakit ya. Oh, cepat lagi. Gitu dong. Sip, tutup garis mata satu dia. Set. Nah, gitu. Tadi dia satu, setengah ya, seperempat, seperempat. Sesudah seperempat ada seperberapa? Sepertiga. Seperempat. Seperempat. Ayo bisa seperempat tuh, sob. Sudah. Jadi masih seperempat. Seperempat dikit. Tapi jangan dipakai radio geding mah paling banyak teh hanya sampai seperempat. Ya itu jadi ya contoh kecil ya bisa kita dalam temuan salon. Kalau salon masih kira jodohan udah bisa kan? Sekarang saya sudah membuat contoh ritmis ya, contoh ritmis. Kira-kira udah ngerti kan ini contoh-contohnya? Udah bisa ngomong sana belum kira-kira? Nah saya bikin contoh ritmis dulu pakai nada. Nanti pakai nada kalau udah cari ritmis lah, baru nanti kita kasih nada. Ada yang bisa ke depan membaca ini? So, sini mah. Gimana? Mau yang mana? Ini. So, mau baca lagi. Ke depan lagi ya, kau hitungnya. Tuagapat. Salah. Mana tadi? Patnya dulu angkat patnya gogong mana? Patnya gogong. Oh, dimasuk patnya. Tuagapat. Nanti. Oh, kan dia. Dia kalau kau. Dan tuagapat. So, tuagapat. Salah. Ini lo berapa? Jadi kan apa? Ya ini ya, Bun. Nah, oke lanjut gitu. Kosong. Nah. Kelas jadi. Nah. Tuagapat. Salah. Benar. Jadi tuagapat. Nah, gitu. Sok, edit coba aja uang mana? Oh iya. Sok. Bisa buat ini. Nah. Tuagapat. Tuagapat. Nah, itu benar. So, ada yang mau coba? Tok mana? Mana? Oh. Dan sekarang saya menjelaskan tentang ritmis-ritmis yang ada di Sunda. Sekarang ini ada sama saya dibuat 2 matra ya. Nanti belum bisa sematra ya, tadi lama sama bisa. Ada bisa ini 2 matra. So, coba berani. So, Kak, kita. Ini semua ini terbang. So, mata. Tuagapat kosong. Salah. Langsung. Oh, karena tuagapat. Salah. Kosong salah. Jadi kotak ya. Tuagapat. Salah. So, ayo depan. Iya, so, depan. Oh, kurang dari kurang kenal so. Oh, maksudnya dia. Mas banyak. Oh, tuagapat. Ah, iya nanti salah. Jadi sampai ini sebenarnya salah lah. Jadi salah. Tuagapat. Ah, itu agak kena. Stop. Video apa so? Tuagapat. Ah, tuagapat kosong. Kosong. Ah, itu. Tak 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 gitu. Sampai soal ya. Akhirnya satu soal kedua ya. Tadi tidak semua soalnya selalu waktu kapayun sampai masa depan membaca tulis. Saya tahu. Ayat anu hiji aya garis lurus kumaha eta? Ini sampai Ayat titik eta teh. Oh, tuh. Apaan ya? Ini itu ya. Salah. So, Salah. tuagapat Songtak gitu. kosong. De. Salah. Sok, jangan bisa. Biar. Kera tuh orang yang nyaho. Tuagapat. Kos, sering jumpai ya, kalau lihat.
Arah gini, aku gini kan angka seperti ini ya. Nah sebetulnya itu hanya apa? Ritmis yang diberi sebuah nada. Apakah nada nada apa? Ritmisnya kayak gini, sama 1 setengah satu kira 1 setengah satu. Tanpa pakai nada, tanpa nada pokok, tanpa nada ayo kasih nada dia. Gitu. Jadi sok ya. Coba nada. Kalau di mana? Tuagapat kosong. Nah, tadi lu buat itu. Di mana itu kan? Kamu jadi ganas tadi dong? Jadi ganas ini gitu. Bacanya tuagapat dinami. Coba dengar. Tuagapat dinamita. Oh, enggak. Keren, Srek. Pada. Oh, di bawahnya. Gimana kayaknya tinggal. Oh, Oh, terus. Dah. coba saya sok. Eh, Bisa? Coba angkat dalam. Tuh, kopi gua ngerti tuh angkat. Empat, empat, sok. 1, 2, 3, 4, kosong. Dinamita, samita, dinana, Gitu. Oh, saya bisa sorangan karena iya masa iya. Habis. Oh, saya. Udah, coba. Baca. Ayunan baca. Siap. 1, 2, 3, 4, kosong. Dinamita. Tanah kurang tepat. Dinamita. Jadi 1, 2, 3, 4, kosong. Dinamita. Maksudnya tuh, jadi tanah kurang. Jadi dinamita. Nah, gini teman-temannya yang disebut titik laras teh. Jadi kadang-kadang kalian selaku karena emang belum pernah belajar ya. Jadi apabila ada seniman atau apa yang ngasih ilmu teh keburu takut karena lihat angka, karena lihat banyak angka. Padahal sesederhana itu kalau kita mengerti mah gitu ya. Jadi gimana? Udah pahamnya sampai sini mah. Nanti kita bisa kita baru sandro, nanti bisa jadi wanita, bisa jadi dukun. Tapi mungkin kita bakal bahas lah ya kalau ada pertemuan selanjutnya gitu. So sebelum saya tutup, ada yang boleh tanyakan dulu nggak tentang titik laras, seputar titik laras? Apa cukup dulu? Cukup, ya. Kan? Kalau gitu mah terima kasih. Mungkin akan saya tutup dulu ya. Sebelum ditutup, malam kali ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.